Selamat malam pemirsa. Virus corona yang telah menjadi pandemi global membawa kepanikan ekonomi di seluruh dunia. Sejumlah negara langsung merespon dengan menggelontorkan berbagai stimulus fiskal hingga pelonggaran moneter untuk menangkal dampak negatif virus corona. Lalu bagaimana upaya pemerintah menjaga imunitas ekonomi Indonesia di tengah wabah kepanikan corona? Apakah Indonesia bisa bertahan melewati pandemi ekonomi yang kini mulai menjalar ke sejumlah sektor bisnis dan industri? Bersama saya Kania Sutisnawinata, ekonomi di tengah pandemi. Inilah Economic Challenges. Dan pemirsa, langsung saja saya akan bergabung dua narasumber yang akan bergabung di atas panggung. Saat ini telah bergabung bersama kami di studio Rektor Unika Atmajaya Jakarta, Agustinus Prastiantoko, untuk bergabung bersama saya. Selamat malam Pak Agustinus. Selamat malam. Apa kabarnya Pak? Kita dari jarak jauh saja. Baik, kemudian juga hadir di sini Ketua Umum Kadin Rosan P. Ruslani. Selamat malam Pak Rosan. Apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir bersama kami di Economic Challenges. Dan pemirsa, seperti biasa sebelum kita memulai perbincangan kita pada malam hari ini, kita simak terlebih dahulu informasi pengantar berikut ini. Ya, dan pemirsa, untuk mengawali perbincangan kita pada malam hari ini, saya juga ingin memperkenalkan salah satu narasumber yang bergabung bersama kami dari luar studio, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimbo Santoso. Selamat malam Pak Wimbo. Selamat malam Pak Wimbo. Selamat malam. Ya, suara saya jelas ya Pak? Jelas kan ya. Oke, baik Pak Wimbo, saya ingin komentar dari OJK terlebih dahulu untuk merespon kondisi terkini pasar modal Indonesia. Sentimen negatif mengenai pasar modal seluruh dunia ini telah terjadi dan tidak kecuali Indonesia. Dan ini merupakan dampak dari virus corona yang tentunya kita harus pahamin bersama. Yang kita lakukan adalah bagaimana melalui berbagai kebijakan ini bisa segera bahwa virus corona ini dapat terselesaikan. Dalam arti bahwa yang kena terjangkit virus jumlahnya harus semakin menurun dan yang potensi terjangkit itu segera kita atasi, dan sehingga ini memberikan confidence kepada seluruh dunia agar sentimen negatif tersebut bisa berbalik menjadi sentimen positif. Tapi itu juga tidak cukup. Karena apa? Sekarang ini banyak pengusaha yang sudah terkena dampaknya, sehingga kita memberikan ruang bagi para pengusaha ini agar bisa mempunyai rentang yang cukup kuat sampai virus ini bisa selesai. Dan diantaranya berbagai kebijakan oleh pemerintah sudah dikeluarkan, dan tentunya tidak terkecuali OJK juga memberikan berbagai deleniensi agar memberikan nafas bagi para pengusaha ini untuk bisa bertahan sampai kepada betul-betul dampak dari virus ini sudah bisa tereliminasi. Ini adalah garis besar apa yang harus dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun otoritas, baik moneter maupun sektor jasa keuangan, agar para pengusaha bisa tahan sampai kapan virus ini bisa selesai. Dan tentunya di pasar modal ini adalah refleksi dari ketidakpercayaan para investor bahwa untuk sentimen negatif tadi yang tentunya hanya akan bisa selesai kalau memang kita bisa menunjukkan bahwa penanganan virus corona ini juga sudah menunjukkan titik perbaikan. Mungkin itu kan ya yang bisa kami sampaikan secara garis besar. Baik, Pak Wimbo, sementara waktu apa yang secara spesifik kemudian akan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan? Yang kita ketahui memang sejumlah kelonggaran sudah diberikan.
tapi nampaknya belum mampu untuk menahan kejatuhan pasar modal Indonesia. Lalu apalagi skenario yang sedang disiapkan oleh OJK untuk kedepannya, Pak? Ini pasar modal itu sangat terkait dengan sejauh mana confidence-nya para investor terhadap proses penanganan virus ini. Ya. Jadi ini merupakan imbas dari kepercayaan dia. Ya. Dan yang kita lakukan, yang di pasar modal hanya sekedar bagaimana kita bisa memberikan confidence bahwa ini akan cepat selesai, dan para pengusaha tentunya bisa, para emiten ini mempunyai ruang atau rentang kendali yang kuat ya untuk menghadapi dampak negatif virus corona ini. Ini yang sebenarnya bisa kita lakukan ya. Dan tentunya yang kita lakukan adalah bagaimana para pengusaha ini tidak betul-betul menjadi tidak bisa bangkit lagi dan akhirnya akan menjadi default. Ini yang kita hindari. Baik itu di semua sektor, adalah sektor keuangan dan juga tentunya sektor real. Ini adalah yang penting sehingga memberikan confidence kepada para investor agar tidak sell off investasinya di pasar modal. Oke, adakah ke depan tambahan kebijakan relaksasi yang akan diberikan oleh OJK di atas kebijakan yang memang sudah dikeluarkan sejauh ini, terutama yang berkaitan dengan pasar modal? Kita mempunyai berbagai opsi yang tentunya akan kita lakukan secara terukur setiap opsi itu, dan ini bukan yang pertama, kita juga pernah mengalami di 2008. Tapi kita betul-betul akan terukur kapan opsi ini bisa kita terapkan ya. Dan opsi-opsi ini tentunya banyak sekali yang bisa kita lakukan ya. Mulai dari yang paling soft sampai kepada yang paling ekstrim apabila itu diperlukan ya. Tapi terlalu dini apabila kita harus berbicara opsi-opsi apa dan kapan harus diterapkan. Sebelumnya kita bisa menerapkan batasan trading hub per saham, itu bisa kita lakukan ya. Menaikkan batas transaksi margin kemungkinan bisa kita lakukan ya. Bahkan juga marking to market portfolio tradingnya itu bisa kita pikirkan ya. Shortening trading window bisa kita pikirkan, tapi semua itu juga bisa memberikan dampak ya. Dan tentunya itu semua akan kita ukur ya, kapan kita terapkan, dan tentunya seberapa dalam akan kita terapkan itu bisa kita pikirkan kemudian. Oke, tapi apa yang kemudian akan menjadi indikator bagi OJK untuk melakukan opsi-opsi yang memang sekarang ini sedang dipertimbangkan tersebut? Ini sangat dinamis ya, sangat dinamis, tentunya tidak bisa kita sampaikan. Ini tidak seperti ngukur semacam protokol ya. Ya inilah sebenarnya yang opsi-opsi kebijakan yang bisa kita lakukan, dan itu bisa kita lakukan pada saat itu diperlukan. Oke, kita beralih dulu Pak untuk menyoroti sektor perbankan. Kira-kira seperti apa kondisinya sejauh ini, mengingat bahwa Anda mengatakan sendiri banyak sektor yang terdampak akibat virus corona ini. Nah artinya ada kemungkinan potensi NPL yang meningkat ke depannya. Apa antisipasi dari OJK untuk menghadapi hal ini? Kemarin sudah kita keluarkan kebijakan ya, agar para debitur itu dalam perhitungan non-performing loan-nya itu persyaratannya diperlonggar. Ya. Yang pertama, kemarin paket pertama kita sampaikan bahwa hanya menggunakan satu pilar. Jadi hanya ketepatan membayar yang diperhitungkan. Dan itu dua pilar lainnya merupakan prospek usaha dan juga kondisi debitur ini sementara kita abaikan. Ini akan memberikan ruang bagi para debitur ini untuk tetap dikategorikan lancar ya. Yang di samping itu ini adalah ada debitur yang kalau direstruktur otomatis ini menjadi lancar. Dengan menjadi lancar berarti masih bisa diberikan pinjaman tambahan.
ini memberikan nafas yang lebih panjang bagi para pengusaha karena tentunya ada gangguan cash flow, ya karena apa? Mungkin kalau hotel okupasinya rendah, mungkin kalau itu transportasi barangkali penumpangnya juga sedikit, ini bisa memberikan ruang bagi para pengusaha untuk bisa bernapas lebih panjang sambil menunggu ini bisa recover. Nah, untuk restructuring dengan lancar ini tentunya restructuring ini bisa memberikan opsi fleksibilitas bagi bank maupun debiturnya untuk memilih skema-skemanya. Ada yang mungkin penundaan membayar pokok dan bunga, atau pokok saja atau bunga saja. Tentunya bank akan lebih paham debitur mana yang membutuhkan stimulus itu. Ya. Dan dengan cara demikian menghindari debitur betul-betul mengalami permasalahan struktural dan akhirnya menjadi default. Sambil menunggu ini semua rendah. Ya. Ini adalah stimulus yang kita siapkan bagi para pengusaha dan supaya juga stimulus yang dilakukan oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ini juga akhirnya bisa dioptimalkan distribusinya kepada para pengusaha. Yang itu tentunya akan membantu sekali. Ya, itu adalah kebijakan yang utama yang kami lakukan. Oke, baik Pak Wimbo, boleh ditahan dulu, kita harus jeda sejenak, kita akan kembali berbincang selesai pariwara berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami di Economic Challenge. Ya, pemirsa Anda kembali bergabung bersama kami di Economic Challenges. Saya ingin melanjutkan sedikit saja perbincangan saya dengan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimbo Santoso yang bergabung bersama kami dari luar studio. Pak Wimbo. Ya, Tania. Ya, Pak Wimbo. Suara saya jelas ya, Pak? Pak Wimbo, artinya antisipasinya ke depan seperti apa Pak? Kita ingin mendapatkan gambaran skenario apa saja sebenarnya yang kemudian diproyeksikan. Kita bicara dalam kerangka penanganan atau dampak dari virus corona ini yang juga sudah dinyatakan sebagai pandemi oleh WHO. Skenario-skenario terburuk, bolehkah itu disampaikan Pak? Dan bagaimana kemudian ekonomi Indonesia ini bisa bertahan di tengah skenario-skenario tersebut? Ini terkait juga sentimen dari contagion dari pasar lain. Kalau kita lihat Amerika pada kemarin tadi malam ini sudah positif, sentimennya semuanya adalah hijau dan ini tentunya akan memberikan dampak positif juga ke negara-negara lain, tapi itu juga barangkali tidak cukup, tergantung bagaimana komunikasi kita, bagaimana terutama komunikasi penanganan corona ini, karena ini sangat penting karena penyebabnya adalah itu. Yang kedua, bagaimana kita mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan kita agar kita memberikan ruang gerak yang lebih luas dan lebih lapang kepada para pengusaha untuk bisa bertahan sampai virus corona ini betul-betul selesai. Hanya dua itu yang bisa kita lakukan. Untuk itu ya kita selalu berada dan monitor di pasar dan tentunya bersama-sama pemerintah, ya Menteri Keuangan, Bank Indonesia dan kementerian lain, lembaga pemerintah yang lain untuk bersama-sama mengkomunikasikan bahwa pemerintah serius menangani corona ini agar cepat selesai, yang sudah berdampak cepat kita obati supaya cepat betul-betul sembuh, dan yang suspected tentunya bisa kita mitigasi dan tidak menyebar kemana-mana. Di antaranya kami menyambut baik bahwa semua lembaga pemerintah dan
non pemerintah sudah membolehkan pegawainya untuk kerja di rumah termasuk OJK ya. Dan ini akan memberikan confidence bahwa penanganan virus corona ini akan segera selesai. Lantas juga di sektor real dan sektor keuangan kami bersama-sama pemerintah bagaimana menjaga agar para pengusaha ini, sektor real ini tetap bisa bertahan sambil menunggu bahwa penanganan corona ini selesai. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Dan kita tentunya harus berkomunikasi terus-menerus kepada publik, kepada masyarakat, kepada investor, bahwa Indonesia serius menjaga ini. Nggak usah khawatir, nggak usah panik. Ya. Ini hanya sementara dan akan kembali. Ya. Jadi jangan terlalu khawatir bahwa ini akan prolong, ya, lama. Ya. Kami yakin ini akan segera selesai. Dan kita akan siap sedia membantu dan memberikan ruang bagi sektor real untuk bisa bertahan. Ya, kalau katakanlah tadi kami ibaratkan kalau hotel okupasinya rendah, silakan untuk diminta direstruktur kepada perbankan agar bisa mendapatkan top up kalau itu diperlukan sehingga bisa bertahan untuk membayar operasional sampai nanti virus ini bisa terselesaikan. Dan akhirnya kita bisa bangkit kembali. Itu yang bisa kita lakukan, Tania. Ya, itu jadi berarti sudah mulai berlaku ya Pak ya? Saya ingin memastikan Pak, soal pelonggaran untuk melakukan restructuring yang bisa diberikan oleh perbankan terhadap debitur. Udah berlaku. Sudah berlaku. Dan berlakunya berapa lama Pak? 1 tahun. 1 tahun. Baik kalau begitu. Pak Wimbo, boleh saya satu pertanyaan terakhir saja Pak, ini terkait dengan kolaborasi internasional Pak. Kalau kita melihat ini pandemi corona adalah sesuatu yang dihadapi secara global. Apakah ada yang bisa kita harapkan dari kolaborasi internasional, misalnya dari kelompok G7, G20, IMF, dan World Bank? Kita bersama-sama melakukan komunikasi dan melakukan stimulus ya agar dampak ini bisa kita minimalisir ya, dan juga tentunya bagaimana menanganin corona ini ya kita saya rasa mempunyai platform sendiri-sendiri ya, bagaimana kita terutama di sektor keuangan, di sektor real ya, fiskal ya, moneter, ini ada platform yang bersama-sama kita sharing informasi. Bukan berarti kita harus menerapkan hal yang sama karena struktur ekonominya berbeda ya, dan jumlah penduduknya berbeda, dan kita mempunyai ekosistem yang berbeda. Jadi tidak mesti harus sama, cuman kita bisa saling sharing informasi, dan bahkan kita juga menyampaikan ya kepada Basel Committee on Banking Supervision mengenai apa-apa yang telah kami lakukan di Indonesia. Ini penting karena penanganan ini memang harus serentak, tidak boleh tidak kolaborasi dan tidak sinergi. Bukan hanya domestically tapi seluruh dunia. Ini kita melakukan hal yang sama, bagaimana mempercepat penanganan virus corona dan menghindarin atau memitigasi dampak negatifnya. Mudah-mudahan dengan cara begini ya kita bisa meminimalisir ya transmisinya cross country, dan juga transmisi dampak ekonominya juga bisa kita minimalisir. Ya karena apa? Karena ini trading komoditi kita juga sudah cross country, jadi kita harus betul-betul komunikasi mengenai hal ini. Baiklah, Pak Wimbo, terima kasih sekali lagi telah bergabung bersama kami di Economic Challenges. Selamat malam Pak Wimbo. Oke, selamat malam kan ya. Iya, baik. Langsung saya akan minta tanggapan dari narasumber yang sudah bersama saya di studio, tadi ikut mendengarkan pernyataan dari Ketua OJK Wimbo Santoso. Saya ingin ke Pak Rosan terlebih dahulu untuk menanggapi ada kebijakan terbaru yang baru saja diumumkan pertama kalinya malam hari ini. Ya, pertama selamat malam Mbak Kania, dan kita tentunya menyambut baik karena memang hal ini yang kita usulkan sebetulnya awal minggu lalu kita usulkan langsung ke Bapak Presiden mengenai beberapa hal. Dan saya sangat senang sekali mendengar ini karena ini salah satu yang diusulkan, karena ini adalah menjadi hal yang sangat penting buat para pengusaha. Bisa dipastikan terutama pengusaha yang terdampak langsung ya, perhotelan, restoran, hospitality, udah pasti restructure deh. Restructure-nya ini bukan hanya bunga saja atau pokoknya udah semuanya gitu.
Dan memang ini harus saya dengar tadi ini kan diperluas untuk semua bidang. Ya. Ini memang diperlukan. Kenapa? Yang penting buat kita kan sekarang menjaga cash flow. Kita mencoba mengefisienkan dari segala lini, dari cash flow, operasional, dan tentunya ini akan membantu kita terus, istilahnya kita tahu yang penting kita berjalan dulu deh. Ya, bertahan gitu. dulu. Bertahan dulu. Ya. Dan efisiensi ini kita perlu lakukan dan cash flow ini menjadi sangat penting. Oleh sebab itu kebijakan pemerintah yang diluncurkan sebelumnya seperti PPh 21 yang pajak pegawai, kemudian ada 22, ada 25, itu kan sudah bagus. Tapi kita ingin mungkin sekarang lebih diperluas, tidak hanya kepada industri manufaktur, tetapi ke semua industri. Karena dampaknya ini sangat besar gitu. Oke. Seperti apa kondisinya saat ini? Mungkin bisa memberikan gambaran secara umum. Ya. Apakah ini kemudian kalau kita melihat memang ada sektor-sektor yang terdampak langsung gitu, pariwisata, perhotelan dan lain sebagainya seperti yang tadi Anda sampaikan. Tapi secara umum untuk industri yang lain seperti apa dampak? Ya sebetulnya semua akan terdampak gitu. Karena terdampaknya ini bukan hanya dari industrinya saja, tapi karena supply and demand juga shock, ini turun semua gitu ya. Mungkin saya melompat sedikit karena partner dagang kita terbesar kan China. Yeah. Impor kita dari China itu 26%. Ekspor kita kurang lebih 16,7%. China sekarang baru mulai jalan nih. Tadi sempat seperti bahan baku kita, raw material kita sempat terganggu. Ini juga sekarang beberapa bidang masih terbatas. Yang berhubungan kain, farmasi, itu elektronik terutama karena impor kita dari China elektronik tuh paling besar. Ya. Nah, semua ini akan terdampak. Yang melakukan ekspor juga ya memang kemarin sempat ekspor naik, impor kita menurun jadi surplus. Tetapi kalau dilihat ini untuk jangka berikutnya ekspor kita kelihatan kan juga akan turun karena komoditas harganya juga sedang turun, batu bara sedang turun, yang lain-lainnya yang berbagai komoditas sedang turun. Jadi ini memang diperlukan. Yang kita ingin sampaikan pemerintah yang penting ini company bertahan dulu deh. Moodnya ini kuncinya bertahan dulu, tapi bertahannya berapa lama begitu ya? Ini tergantung penanganannya juga berarti. Kalau kita pengusaha bilang ini, kita we hopes for the best, prepare for the worst. Right. Ya. Jadi worst-nya udah ketahuan seperti apa? Belum. Kita belum tahu. Belum tahu ya. Oke, itu yang akan kita bahas sesaat lagi. Kita harus jeda terlebih dahulu. Saya ingin juga melibatkan Pak Agustinus untuk memberikan proyeksinya sesaat lagi usai pariwara berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, Anda kembali bergabung bersama kami. Saya langsung ke Pak Agustinus kalau begitu. Saya ingin menanyakan soal bottom tadi yang sempat saya tanyakan juga. Apakah kita sekarang sudah menyentuh bottomnya begitu? Apakah kita sudah melewati masa-masa kritisnya dalam konteks dampak ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi corona ini? Iya, kalau merujuk tadi statementnya Pak Wimbo itu jelas sekali kan bahwa market ekonomi ini merespon situasi kesehatan terkait dengan pandemi. Jadi bagaimana pasar bereaksi, bagaimana ekonomi bereaksi itu sangat tergantung bagi situasi kesehatan itu terus berkembang. Dan pada titik ini kan kita semua masih belum tahu sebetulnya apakah pandemi yang kita alami ini sudah pada puncaknya atau belum, itu tidak ada yang tahu. Ada korelasinya berarti, artinya kalau puncaknya terlewati artinya tekanan terhadap ekonominya juga akan mereda? Saya kira itu korelasi yang sangat besar, dan kalau kita lihat misalnya gejolak yang hari ini market merespon gitu dengan indeks kita turun sampai ke 4.300, kemudian rupiah sampai 15.400, itu kan juga berkorelasi positif dengan jumlah data
korban yang dinyatakan positif naik menjadi 227 gitu. Saya kira memang sekarang inti persoalannya adalah bagaimana kita memitigasi persoalan corona itu sendiri gitu. Saya kira itu semua orang, kita tadi Pak Wimbo juga berkali-kali mengatakan itu. Nah, pada poin ini kan sebetulnya kita perlu membuat skenario sebenarnya akan berapa lama sih penanganan corona ini gitu. Apakah ini akan bisa cepat gitu? Kalau kita lihat misalnya benchmarknya adalah apakah seperti China? China itu relatif cepat gitu. Tapi kan kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh China itu sangat ekstrim kan, misalnya dengan melakukan lockdown dan sebagainya gitu. Dan kita nampaknya sepertinya sampai berbeda. Kemudian kita berpikir apakah kita juga perlu melakukan hal yang sama? Itu satu diskusi. Jadi bagaimana memastikan bahwa isu pandemi ini segera bisa dihentikan kan begitu. Dan saya kira kita dalam posisi sekarang ini masih menunggu sebetulnya sampai di mana ini. Berapa jumlah yang terus akan menjadi korban ini kita masih menunggu. Dan itu artinya dalam konteks ekonomi semuanya masih wait and see gitu, dan kita belum tahu bottom dampak dari ekonomi akan sejauh apa gitu. Tapi kira-kira kalau mau dibikin pola atau dibikin skenario, saya kira kita tidak akan pada posisi seperti China di mana dampaknya ekonominya turun lalu sekarang mulai naik lagi gitu. Kita mungkin turun dan agak lama di bawah. Itu kalau kita mau simulasikan itu bentuknya seperti huruf U gitu ya, di bawah. Nah, persoalannya seberapa lama ada di bawah itu penting gitu, karena bagi dunia usaha tentunya melakukan kalkulasi, simulasi dan sebagainya itu penting gitu. Kalau kita bisa selesaikan misalnya di tahun ini dan akhir tahun ini kita udah mulai naik, itu satu perkembangan yang positif. Tapi yang banyak orang khawatir adalah bahwa mitigasinya ini terlalu lama sehingga efek ekonomi juga akan panjang. Gitu. Mitigasi terlalu lama tuh berapa lama? Gini, ini soal pandemi ya. Pandemi ini saya mengutip aja satu sejarawan itu namanya Harari itu bilang ini adalah pandemi yang terburuk at least dalam 100 tahun terakhir. Jadi tidak ada orang yang punya pengalaman menangani pandemi semacam ini, dan tentu saja masing-masing negara punya patterns yang berbeda-beda gitu. Kalau kita lihat misalnya China bisa selesai karena ada kebijakan yang ekstrim. Sekarang kalau kita lihat misalnya Italia, misalnya Iran gitu, apakah kita mirip dengan Iran dengan Italia misalnya yang memang skalanya ternyata sangat luas kalau kita merujuk pada pengalaman mereka gitu. Kita belum tahu sama sekali apakah kita itu polanya akan seperti mereka. Kalau seperti mereka polanya lalu dampak ekonominya tentunya akan berbeda gitu. Akan ya cukup signifikan delay kegiatan ekonomi ini akan berhenti gitu. Tapi kalau kita melihat dari kebijakan yang sejauh ini sudah dikeluarkan oleh pemerintah, tadi ada kebijakan terbaru yang juga baru saja disampaikan oleh OJK. Apakah itu sudah cukup? Seberapa efektif sebenarnya bisa menopang? Jadi pertama menurut saya begini, yang pertama harus dilakukan sekarang adalah fokus pada isu kesehatan itu sendiri. Jadi kalau kita mau bicara kebijakan ekonomi, itu kebijakan ekonomi yang betul-betul fokus pada sektor kesehatan. Menambah fasilitas rumah sakit, menambah alat tes, menambah tenaga kesehatan, mungkin memberi bonus kepada mereka gitu. Supaya apa? Supaya mitigasi persoalan ini segera selesai. Karena tanpa itu akan dampaknya bagi ekonomi akan panjang. Tentu saja dampak yang kedua adalah memitigasi sektor-sektor yang terkena dampak langsung, dan kalau masalah mitigasi ini nggak selesai, sektor yang kena dampak makin banyak gitu. Sehingga memang ya kalau dibilang apa yang harus dilakukan adalah kebijakan ekonomi, stimulus yang betul-betul memastikan sektor kesehatannya ini segera bisa terselesaikan. Jadi fokusnya di situ dulu, begitu ya. Beralih ke Pak Rosan kalau begitu. Kondisi terburuk yang bisa dihadapi oleh pengusaha dengan situasi saat ini. Yang paling buruk buat pengusaha, ya operasi kita stop. Itu yang terburuk. Berarti apa? Itu yang tidak ingin kita lakukan, bisa jadi layoff, PHK. Nah ini yang kita coba hindarin kan. Oleh sebab itu sekarang kita bertahan dulu, itu yang paling penting. Dan untuk bertahan kita nggak bisa sendiri. Kita perlu ada bantuan dari pemerintah. Saya sangat setuju sekali tadi disampaikan oleh Mas Justinus bahwa pertama mesti keselamatan dan kesehatan masyarakat rakyat Indonesia itu nomor satukan. Kedua mesti ada kebijakan fiskal insentif, sudah dilakukan. Kebijakan monetary insentif itu harus dilakukan, dan juga insentif relaksasi di sektor real. Nah ini sudah mulai dilakukan oleh pemerintah, sudah direspon sangat cepat, tapi mungkin size-nya perlu lebih besarkan lagi. Dan yang paling penting juga adalah relaksasi juga ini untuk sektor UMKM. Karena ini sangat penting. UMKM kita ini pencapaian terjadi dari sektor UMKM itu 97%. Nah, dan kalau kita lihat, jadi kita menyarankan bahwa mesti ada dana khusus tersendiri yang dichannelkan melalui perbankan untuk membantu working capital juga dari UMKM ini.
Karena daya beli masyarakat ini kan kelihatan akan menurun. Yang dimana kita sarankan waktu itu kita ajukan bahwa ada usulan dari Kadin yang kemudian sudah disampaikan. Kita sampaikan membantu UMKM working capital yang dimana mungkin pembayarannya 6 bulan sesudah dia tarik dananya. Jadi sektor ini UMKM sangat-sangat perlu diperhatikan juga. Jadi kita melihatnya semua sektor ini harus dilihat. Memang orang bicara hospitality, perhotelan paling banyak terkena, pariwisata, tapi UMKM ini kan baik juga yang berhubungan dengan pariwisata. Betul. Sangat-sangat banyak. Jadi itu yang belum dilirik begitu ya, artinya seperti ini apa? yang pemerintah harus perkuat juga di sektor UMKM karena penyerapan tenaga kerjanya itu hampir 97% dari total tenaga kerja kita. Oke. Bicara mengenai sektor kesehatan tadi begitu ya, Pak Rosan, ada kemudian gerakan-gerakan sekarang yang diinisiasi oleh masyarakat, misalnya gerakan work from home. Ini lagi-lagi kita mengantisipasi atau mitigasi penyebaran virus corona yang lebih meluas lagi di tengah masyarakat. Seperti apa dampaknya sejauh ini terhadap industri? Artinya kalau kita melihat memang tidak semua sektor ya bisa menerapkan kebijakan ini, gitu. Tapi kira-kira jalan tengahnya akan seperti apa? Ya, work from home ini memang suatu hal yang harus kita lakukan juga untuk di beberapa industri yang memang bisa dilakukan. Ya, sekarang saya tahu di banyak perusahaan sekarang mereka melakukan shifting, ganti-gantian. Jadi hari ini tim A, besok tim B. Termasuk untuk apa? Mitigasi jangan sampai semuanya kalau ada tertular semua tertular. Jadi ada gantian nih, satu hari ini tim A, satu hari ini tim B, besok masuk lagi tim A, besok lagi tim B. Itu sudah melakukan. Itu pun dari kami, dari Kadin kita sudah memberikan guideline yang Tapi bisa. untuk di manufaktur itu bisa dilakukan? Ya, sekarang demand-nya kan juga lagi down gitu. Supply-nya juga lagi terbatas. Ya itu bisa dilakukan gitu, bisa dilakukan. Mau ada target ekspor, semua juga lagi slow down. Jadi ya it's okay gitu. Jadi karena demand dan supply juga lagi turun, bahan bakunya juga lagi turun. Jadi yang penting. Tapi pasti ada kerugian begitu yang ditanggung begitu akibat dari ini semua. Ya, semuanya sekarang pasti mengalami kendala, kerugian iya. Nah, tapi jangan sampai ada satu sektor yang misalnya sampai tutup total gitu. Nah ini ya yang perlu yang pemerintah harus bisa melihat ini secara komprehensif dan sudah dilakukan untuk mendorong supaya kita istilahnya ngapung dulu lah. Iya. Gitu. Oke, baik, kita jeda sejenak, kita akan lanjutkan perbincangannya sesaat lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, Anda kembali bergabung bersama kami di Economic Challenges. Saya ingin kembali ke Pak Agustinus untuk memproyeksikan, saya ingin Bapak mengomentari soal keyakinan dari sebagian ekonom dunia yang mengatakan bahwa ekonomi global sekarang ini sudah diambang resesi. Apakah Anda setuju dengan pendapat ini dan seperti apa dampaknya terhadap Indonesia? Pertama begini, situasi global itu sebetulnya belum dalam kondisi yang sehat setelah krisis 2008 sebetulnya. Dan kita tahu bahwa dunia itu sudah sangat selonggar hari ini. Misalnya suku bunga masih rendah, kemudian pemerintah itu utangnya udah sangat tinggi dalam rangka menstimulus ekonomi gitu. Nah ketika ada virus ini, pandemi ini, gini, pertama tentu saja China ya, sebagai salah satu hub dari ekonomi global itu kan, ekonomi dunia itu kan China. Dan ketika China kena itu orang berbicara tentang bagaimana implikasi kalau China itu pertumbuhannya melorot gitu. Nah sekarang isunya adalah ternyata yang kena tidak hanya China gitu. Di dunia itu ada 3 hub penting ya, kalau kita ngomong soal manufaktur itu China, satu, Eropa itu ada Jerman dan Amerika. Dan sekarang 2 negara itu, 2 kawasan itu sedang struggle mengatasi pandemi global ini. Artinya apa? Artinya 3 motor dunia ini sedang dalam posisi kelihatannya tidak akan segera pulih. Dan karena itu orang khawatir sekali bahwa situasi ini akan menyeret kita secara global itu masuk pada, saya nggak bilang resesi, tetapi pola pertumbuhan yang rendah. Dan itu satu. Yang kedua, beberapa negara bahkan itu punya potensi untuk masuk skenario L. Jadi krisis dan nggak balik-balik lagi gitu.
beberapa negara di Eropa saya duga akan mengalami itu. Italia misalnya, dan mungkin saya duga juga Jerman, itu ketika krisis, pertumbuhan ekonomi sudah sangat rendah, mereka tidak akan bisa pulih lagi gitu atas beberapa faktor yang lain, salah satunya adalah demografi gitu. Nah, atas situasi itu memang nampaknya kita mesti punya ekspektasi bahwa dunia ini akan mengalami keseimbangan yang baru di mana ekonomi itu tumbuh rendah. Dan karena itu hampir semua negara termasuk kita mau tidak mau suka tidak suka harus menyesuaikan dengan ritme itu. Artinya kita tidak bisa tumbuh tinggi sendirian kalau secara global kita sedang dalam posisi pertumbuhan yang relatif rendah. Nah, tentu saja kita tidak bisa berdiam diri. Satu, kita tentu saja mesti segera memitigasi persoalan. Tapi kedua, mungkin kita punya kesempatan yang lebih baik dari rata-rata secara global. Dan itu kita harus manfaatkan betul. Tapi artinya bisa disimpulkan bahwa tergantung penanganannya gitu. Semakin lama penanganannya, pemulihannya juga akan memakan waktu. Betul. Nah, saya agak optimis dengan Indonesia. Kita akan pulih. Ya, kita tidak akan masuk dalam skenario L misalnya turun lalu nggak akan bangkit lagi. Cuman semakin lama kita memitigasi persoalan ini, semakin lama kita berada dalam situasi ketidakpastian, semakin lama kita dalam situasi yang pertumbuhan yang rendah, sehingga kesempatan untuk bangkit itu semakin lama. Gitu. Tapi kita akan terjebak dalam kondisi resesi, artinya apakah obatnya akan sama? Tadi Anda mengatakan bahwa 2008 adalah salah satu barometer. Kita masih berusaha untuk pulih gitu dari kondisi di tahun 2008. Situasinya berbeda. Satu, situasi 2008 dan sekarang berbeda. Kedua, negara maju dan negara berkembang berbeda. Kita termasuk kelompok yang negara sedang berkembang. Kita masih punya potensi dalam jangka panjang. Itu pertumbuhannya itu baik gitu ya. Tinggal sekarang ini bagaimana kita memitigasi persoalan jangka pendek ini segera selesai sehingga kita bisa balik lagi pada pola pertumbuhan yang relatif tinggi gitu. Ya kalau kita melihat paling tidak respon dari pemerintah sejauh ini sudah mulai ada realokasi anggaran. Karena lagi-lagi kita bicara mengenai berapa sebenarnya anggaran yang dibutuhkan untuk penanganan corona di Indonesia. Pak Rosan, ketika kemudian kita melihat ada kemungkinan defisit anggaran ini akan melebar, seperti apa Anda melihatnya? Kemungkinan sih defisit anggaran akan melebar. Iya. Dan kan di undang-undang kita juga sebetulnya defisit itu tidak boleh lebih dari 3% daripada PDB. Betul. Kalau saya melihatnya ini harus ada kelonggaran. Mungkin untuk tahun ini bisa dikeluarkan Perpu yang menyatakan tidak 3% karena faktor force majeure ini. Jadi karena tekanan terhadap keuangan kita pasti sangat besar pada penerimaan kita. Jadi memang kan karena kita minta stimulus nih. Ada penundaan, ada pembayaran pajak yang ditanggung oleh pemerintah. Tekanan kepada pemerintah makin besar. Sedangkan dikunci di undang-undang kita. Di 3%. 3% itu. Kalau menurut saya itu untuk tahun ini mungkin harus mesti dilebarin. Kalau enggak menurut kita itu bisa udah kelihatan akan kena. Dan bisa ditoleransi di atas 3%? Untuk tahun ini yang mesti ada pengecualian atau Perpu itu dikeluarkan untuk melakukan misalnya tidak 3% setiap tahun tapi average selama 5 tahun itu average-nya 3%. Jadi tahun ini bisa 2,5, tahun depan bisa 3,5, itu kan bisa dilakukan. Tapi khusus untuk tahun ini memang kalau menurut saya harus dikeluarkan Perpu. Oke, baik. Insentif tambahan lainnya yang diharapkan dari pengusaha, saya mendengar memang Kadin juga kan sudah mengusulkan gitu, secara proaktif mengusulkan beberapa kebijakan. Adakah dari usulan-usulan yang disampaikan oleh Kadin ini yang masih belum terrealisasi, masih belum bisa diterapkan dengan sejumlah pertimbangan oleh pemerintah? Ya, sebetulnya kalau saya bilang sih sebagian besar sudah. Tapi yang usulan UMKM kita usulkan. Terus kalau mungkin kan iuran ke BPJS Tenaga Kerja kita ditunda dulu. Karena BPJS Tenaga Kerja uangnya juga maunya juga cukup gede yang mereka kelola sekarang hampir 500 triliun. Jadi itu kita usulkan juga. Kemudian saya rasa itu karena yang paling penting yang restrukturisasi ini sudah dijawab. Itu salah satu yang sangat ditunggu-tunggu sangat penting sekali buat kita. Jangan sampai klasifikasi kredit kita dianggap kredit macet, kita kena blacklist. Kalau udah macet gitu kan mau pinjam dana ke bank juga nggak mungkin lagi gitu. Nah jadi itu salah satu yang paling vital yang dikeluarkan pemerintah dan kita sih terus terang sangat apresiasi ke OJK yang responnya juga sangat-sangat positif. Jadi semuanya bergerak dan yang paling penting ini adalah sinergi tentunya ya. Sinergi dari semua sektor begitu untuk kemudian kita bisa bersama-sama melawan
dampak dari virus corona atau pandemi corona ini. Ada pesan terakhir mungkin Pak Agustinus yang ingin disampaikan? Mungkin begini ya, tentu saja pertama-tama kita harus fokus pada mitigasi korban dengan kebijakan-kebijakan yang fokus pada sektor kesehatan. Tapi secara makro mungkin ini kesempatan kalau nanti ekonomi kita memang cenderung melambat, ini kesempatan untuk merelaksasi dan saya tidak tahu apakah ini kesempatan yang baik untuk menggolkan Omnibus Law. Itu catatannya begitu ya. Itu mungkin perlu dipertimbangkan untuk diterapkan nanti begitu ya. Pak Rosan, terkait dengan Omnibus Law ini? Ya memang kalau saya lihat ini kan semuanya lagi keadaan tertekan ya kan. Ya saya mungkin setuju dengan Mas Yutinus. Omnibus Law mungkin adalah salah satu hal berita yang akan menjadi positif. Karena ini yang sudah baik ditunggu-tunggu juga oleh investor lokal dan investor luar. Memang mungkin dampaknya baru akan mulai tahun depan gitu ya. Kalau ini bisa Omnibus Law ini bisa berjalan. Jadi ya ini kan adalah satu reformasi struktural yang memang harus kita lakukan gitu. Jadi saya setuju ya momentum ini kita kan juga tidak bisa berdiam diri, kita juga harus mencari solusi-solusi, terobosan-terobosan. Kalau kata Bapak Presiden, kita tidak bisa bekerja seperti biasa-biasa lagi menghadapi ini. Harus ada terobosan, inovasi dan juga antisipasi yang cepat. Ya, gitu. Ini kondisi yang sangat membutuhkan semua itu begitu ya. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak-Bapak telah bergabung bersama kami di Economic Challenges. Pemirsa, pertempuran melawan pandemi corona, ibarat perang melawan musuh yang tidak terlihat, hanya dengan keyakinan, disiplin, dan juga solidaritas tinggi di antara sesama termasuk para pelaku ekonomi. Indonesia bisa memenangkan pertempuran ini. Saya Kania Sutisnawinata, terima kasih sekali lagi telah menyaksikan Economic Challenges. Sampai jumpa.